Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cristiano, tentunya di Borneo Lens. Itu channel yang membahas tentang kehidupan makro yang ada di lantai hutan ya teman-teman. Seperti biasa, kita sudah berada di hutan. Lihat, keliling saya nih hutan semua. Kenapa kita di hutan? Kita akan mencari kehidupan-kehidupan unik yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Dan langsung saja kita berjalan. Yang kalian lihat nih, tidak ada jalan, jadi kita ini merayap, tidak tentu arah ya teman-teman. Kita akan mencari tentunya apa yang bisa kita bahas untuk hari ini. Oke, dan setelah berjalan cukup jauh, kita menemukan satu jenis jamur yang saya sendiri tidak bisa mengidentifikasi nama ilmiah jamur ini teman-teman. Kalau dilihat sekilas, ini mirip seperti Maizena dan Marasmius. Tapi saya perhatikan lebih detail lagi, ini kemungkinan jenis lain. Karena kalau Maizena itu cenderung tudungnya seperti lonceng atau kerucut. Sementara ini di bagian tudungnya itu datar dan tengahnya agak sedikit cekung ke bawah. Dan juga dari warna, dia ini merah. Warna merah atau jingga ya teman-teman, antara merah tua dan jingga. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk jamurnya seperti apa dan bisa menyimpulkan nama ilmiah dari jamur ini sendiri ya. Dan ini dia videonya. Oke, ini dia jamurnya yang saya maksud. Jadi di bagian atasnya ini cenderung datar, tapi di tengahnya ini ada cekungan ya teman-teman. Dan saya coba pegang, itu rasanya sangat dingin dan teksturnya sangat halus ini teman-teman. Serasa seperti jelly untuk teksturnya teman-teman. Dan saya coba zoom untuk memperjelas. Kenapa ini bukan Marasmius? Karena dari batangnya ini, kalau Marasmius itu cenderung sedikit lepeng atau tidak bulat seperti ini. Ini sangat kokoh ini teman-teman. Dan juga bukan Maizena, karena dari bagian tudungnya ini jelas bukan Maizena ini teman-teman. Dan juga dari warna, ini warna jingga atau merah dicampur dengan merah tua seperti ini. Bagian bawahnya seperti ini ya, sama seperti jamur pada umumnya, terdapat bila-bila atau garis-garis seperti ini yang sangat cantik dan sedikit semi transparan ini teman-teman. Oh, di sini ada satu lagi nih teman-teman, ternyata. Aduh, ini hampir tidak terlihat. Saya coba bersihkan. Ternyata ada dua teman-teman. Di satunya ini bentuk fisiknya lebih sempurna ya, dengan tudung yang lebih lingkaran tudungnya itu lebih sempurna daripada yang pertama. Yang pertama itu sudah agak dimakan sama hewan-hewan yang memang pemakan jamur teman-teman. Dan ini dia yang keduanya. Oke, ini dia yang kedua teman-teman, bisa lihat sendiri. Sama seperti yang tadi, cuma ini bentuk payungnya di tengahnya ini ada sedikit lekukan teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini bukan genus Maizena. Mungkin kalian bisa menganalisa sendiri ini genus apa. Dan memang terdapat bilah-bilah di sini sangat bagus teman-teman. Dan saya coba zoom. Oke, ini dia bentuk zoomnya. Warnanya merah tua, antara merah tua dan jingga ini ya teman-teman. Wow, sangat indah teman-teman. Di bagian lemaganya, di bagian bawah sininya ini betul-betul merahnya bagus teman-teman. Bisa lihat sendiri seperti apa. Oke, dan saya coba zoom untuk memperjelas. Dan ini dia, merahnya sangat bagus ya. Kalian bisa menebak ini jamur jenis apa ini teman-teman. Ya teman-teman, jadi ketika jamur ini ditemukan, saya belum bisa memastikan ini jamur jenis apa atau keluarga jenis apa, karena saya juga mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang jamur ya teman-teman. Nah, ini jamur yang belum kita ketahui nama ilmiahnya ya teman-teman. Dan salah satu jamur yang menurut saya cukup cantik di bagian lamelanya, karena biasanya jamur yang saya temui itu bagian lamelanya warnanya putih, rata-rata sih putih. Dan ini hampir tidak terlihat di awal tadi, hampir keinjak.
karena tingginya sama permukaan tanah itu sama, apalagi dia ketutup sama daun-daun dan warnanya juga hampir sama dengan daun-daun seperti ini. Jadi kalau tidak jelas diperhatikan itu tuh ya keinjak. Fungsinya di hutan tuh sama seperti jamur pada umumnya ya teman-teman. Dia memberikan nutrisi bagi pohon yang ada di sekitar, dan juga samping itu dia mempunyai fungsi menjaga akar-akar pohon ini agar tidak terserang penyakit. Dan begitu juga pohon yang ada di sekitarnya ini memberikan gula hasil fotosintesis kepada jamur, dan juga selain itu dia bisa menjaga kelembaban di lantai hutan agar lantai hutan ini bisa layak untuk ditumbuhi jamur ya teman-teman. Jadi hal seperti itu ya sering dinamakan dengan teori coevolution, di mana kedua atau makhluk-makhluk hidup yang ada di alam ini hidup saling bertergantungan. Oke teman-teman, sekian video kita untuk hari ini. Semoga video ini bisa dapat atau bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan dari video ini ada perjalanan yang cukup unik menemukan jamur yang belum kita ketahui nama ilmiahnya atau identitas dari jamur ini. Dan apapun itu, yang jelas saya mengajak kita semua sama-sama belajar, dan termasuk saya juga masih belajar tentang keanekaragaman hayati kita yang ada di lantai hutan. Dan buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan buat yang tidak suka, dilewati aja atau di skip aja. Dan apabila ada penyampaian dari saya yang kurang maksimal menurut kalian, tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan tetap semangat buat kalian yang lagi beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Borneo Land.